Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, alhamdulillah tanpa terasa hari ini kita memasuki bulan Ramadan dan kami redaksi Bunga Sufi Media mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada sahabat-sahabat yang hari ini sampai nanti 30 hari ke depan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan ini kami akan menayangkan beberapa tayangan tentang jejak sufi di Tatar Galuh Ciamis ya. Perkembangan Islam di Kerajaan Galuh ketika itu dibawa oleh para kaum sufi, yaitu kaum tarekat yang menyebarkan Islam di Kerajaan Galuh dari mulai tahun 1600 hingga 1800. Hari ini kita sedang berada di Masjid Agung Ciamis. Ini salah satu masjid warisan dari Adipati Kusumandiningrat, salah satu adipati yang banyak prestasi ketika memimpin keadipatian Galuh ya. Ketika itu 1800 ini Adipati Galuh memimpin hingga 1883 dan beliau yang menyponsori, yang membidani dibangunnya Masjid Agung ini ya. Ini sudah berapa kali pemugaran kita lihat ya. Ini diresmikan pada tahun 1883 dan beliau tidak sempat ikut meresmikan masjid ini karena keburu wafat. Berbicara tentang warisan leluhur kita, ini Adipati Kusumandiningrat mewakafkan tanah ini untuk Masjid Agung, untuk alun-alun, kemudian pendopo, dan selalu set plan-nya seperti ini ya. Ada Masjid Agung, ada alun-alun, biasanya ada pasar, kemudian ada pendopo. Ini set plan yang dibentuk pada zaman itu. Terus kemudian selalu ada namanya tanah kaum ya. Tanah kaum ini adalah semacam rumah dinas pada zaman dulu ya. Dibangun beberapa rumah untuk penghulu, untuk DKM Masjid Agung dan sebagainya. Tapi generasi milenial hari ini tidak akan melihat status kaum itu ada di mana. Karena tanah kaum sejak 1972 sudah diredis menjadi hak milik keturunan para anak penghulu, anak DKM Masjid Agung. Sehingga hari ini Masjid Agung tidak punya tempat atau rumah dinas untuk ketua, sekretaris dan semua penghulu yang ada di Masjid Agung. Sehingga kita lihat sekarang ini nanti tanah kaum ya, itu sudah menjadi lahan pribadi dijual belikan. Dan kita prihatin adalah satu rumah yang dijual kepada non muslim ya. Saya mendengar dapat informasi bahwa salah satu rumah yang sudah dijual belikan oleh keturunannya ini dibeli oleh orang non muslim dari Cirebon. Nah, mudah-mudahan umat Islam yang belum tahu sejarah ini, data-datanya ada di keturunan para penghulu, juga ada di pengadilan negeri, karena ketika tahun 1972 terjadi redis ini, mereka mengajukan ke persidangan dan oleh hakim dikabulkan tanah kaum menjadi tanah pribadi. Tapi sekedar catatan di kerajaan bahwa ini semuanya dulu tanah wakaf. Nah, sejak negara Indonesia merdeka, kemudian mengalami zaman Orde Baru, ada beberapa tanah-tanah kerajaan yang kemudian statusnya diredis menjadi milik pribadi. Nah, inilah salah satu pengantar kita ya, bahwa perkembangan Kabupaten Ciamis ini adalah warisan dari karya Adipati Arya Kusumandiningrat yang dimakamkan di zaman sehari. Nanti akan kita lihat ya. Dan ada catatan pengaruh besar dari salah seorang guru sufi, nah itu yang dari Cirebon, yaitu Eyang Bagus Satariyah yang mendampingi bapaknya Adipati Kusumandiningrat, yaitu Adipati Adikusuma. Beliau berpasangan dengan Eyang Bagus Satariyah menyebarkan Islam di keadipatian Galuh. Oke, selanjutnya kita akan ikuti seperti apa nih ya Masjid Agung yang menjadi ikon Kabupaten Ciamis. Dan ini dipugar terakhir pada sekitar tahun 2000-an ketika dipimpin oleh Bupati Oma Sasmita almarhum ya. Nah, ini sejak dari tahun 2000 sampai sekarang belum ada pemugaran. Dan inilah salah satu yang bisa kita saksikan yang menjadi ikonik Kabupaten Ciamis.
Oke, sahabat Sufi, kita akan lihat ornamen Masjid Agung ya setelah dipugar pada zaman Bupati Oma Sasmita, dan dalam pembangunan ini memang melibatkan PNS di Kabupaten Ciamis. Mereka menyisihkan infak untuk pembangunan Masjid Agung Ciamis, dan kami mendapat informasi semua batu marmer yang digunakan untuk lantai kemudian atap dinding ini didatangkan langsung dari Italia pada masa itu ya. Nah, luar biasa ini. Saya tidak mendapatkan informasi siapa yang merancang ya, arsitekturnya yang merancang ini siapa, saya nggak mendapatkan informasi. Kemudian untuk membuat nyaman jamaah, nah dibikinlah taman. Ya, ini taman-taman pendukung. Ada, kita lihat pohon kurma yang sulit berbuah ya, tapi ini lumayan, kurmanya bisa hidup tapi tidak berbuah seperti di Arab Saudi. Dan di bawah saya ini nanti ada basement bawah tanah yang tadinya untuk perpustakaan, tapi karena hanya orang-orang tertentu, paling pengurus IRMA, pengurus DKM yang bisa masuk, masyarakat umum sepertinya tidak bisa masuk ke area basement. Dan kepengurusan DKM di sini turun-temurun, sekarang dipimpin oleh beberapa keturunan dari para penghulu pada zaman dulu ya. Ada juga pengurus sekretaris DKM, Pak Haji Kurnia, yang udah senior sekali ya, tahu betul sejarah ini. Tapi kita belum ketemu hari ini. Yuk, kita jalan. Nah, ini pintu utara. Ada dua pintu, selatan dengan utara. Ini pintu utara berhadapan langsung dengan pendopo Bupati Ciamis. Nah, ini. Jadi bagi masyarakat yang dari arah Tasik mau ke Banjar, kebetulan zuhur di sini, nah dari pintu utara. Kemudian yang dari Jawa Tengah nanti akan masuk lewat pintu selatan. Nah, inilah. Nah ini pohon-pohon kurmanya alhamdulillah bisa hidup tapi tidak bisa berbuah. Nah ini kita lihat, luar biasa ya. Ini untuk menyuplai oksigen di Masjid Agung. Nah ini yang kita lihat. Nah beberapa masyarakat menggunakan ikon Masjid Agung untuk acara-acara keislaman, untuk wedding, untuk beberapa momen keislaman menggunakan Masjid Agung sebagai background. Nah, seperti itu ya, sahabat Sufi, luar biasa. Ini mahakarya dari Adipati Kusumadiningrat yang diresmikan masjid ini 1883, berarti sekarang udah hampir 2 abad ya, 2 abad kurang dikit lah seperti itu. Nah, apa yang kita bisa lakukan sebagai generasi milenial? Yuk, kita berkarya meneruskan mahakarya Adipati Kusumadiningrat. Oke, sahabat Sufi, tadi kita sudah melihat komplek Masjid Agung yang dibangun pada tahun 1883 Masehi ya. Nah, Kanjeng Prabu atau Adipati Kusumadiningrat ternyata juga memikirkan arena bermain yang kemudian kelak menjadi alun-alun Ciamis. Nah, ini salah satunya ya. Nah ini alun-alun ini dalam set plan pada zaman itu digunakan untuk taman bermain. Masyarakat dari mana-mana boleh bermain di sini, ngasuh anak sambil segala macam ya. Pokoknya inilah alun-alun yang sangat ikonik bagi Kabupaten Ciamis. Jadi melihat dari set plan ini kita bisa simpulkan karena pada tahun itu tanah Priangan ini termasuk Kadipaten Galuh dikuasai oleh Mataram, sehingga set plan bangunannya itu mengikuti gaya-gaya Mataraman ya. Kita lihat ada masjid, ada alun-alun, kemudian pendopo,
termasuk DPRD. Dan dulu ya sahabat Sufi, ini adalah pasar, ini alun-alunnya, sebelah sana itu pasar. Kemudian pada zaman Bupati Taufik, pasar dipindahkan seperti sekarang ya. Nah, jadi ini pasar, ini alun-alun, Masjid Agung, ini pendopo, dan ini gedung. Ini pendopo ya, ini pendopo, kita lihat ya sahabat Sufi di kanan saya. Nah, itu pendopo. Nah, kemudian pada masa negara Republik Indonesia, pendopo digunakan untuk gedung bupati. Kemudian sebelah kiri saya ini sahabat Sufi, ini adalah gedung DPRD Kabupaten Ciamis. Nah, dibangun juga Taman Rafflesia. Ini taman yang tidak ada historisnya ya, karena yang diabadikan adalah Rafflesianya dari Pangandaran. Nah, yang menemukannya Raffles ya, orang Inggris yang melakukan penelitian di Cagar Alam Pangandaran. Tapi sampai hari ini ikon Rafflesianya tidak dibongkar, sehingga kita bisa memastikan bangunan Rafflesia ini umurnya mungkin sudah, karena zaman Bupati Taufik sebelum reformasi, hampir 25 tahun lebih ya sahabat Sufi. Ini salah satu taman yang sangat kontroversial. Namanya udah Rafflesia, bentuknya sudah seperti ini. Ketika Pangandaran misah, sudah tidak ada ikon ini harusnya di Kabupaten Ciamis. Terus ini saya sedang berada di sebuah taman depan Masjid Agung. Ini juga lucu. Sebelum diprotes oleh masyarakat, ini dinamakan Taman Anggur, yang tidak ada kebun anggurnya, atau taman untuk orang yang pengen nganggur. Nah, karena kontroversi kemudian dicabut, sehingga taman ini tidak ada namanya. Tadinya ada Taman Anggur, sebuah nama tanpa fakta ya. Inilah, anggurnya nggak ada, yang ada orang nganggur duduk-duduk manis di taman ini. Maka waktu itu pernah disebut Taman Anggur, taman bagi orang yang menganggur. Nah, menikmati hari-hari sore di sini enak sekali. Nah, ini ya sahabat Sufi. Nah, ini juga ada tugu nih. Ya, tugu perjuangan nih, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, melihat dari set plan yang ada, kita bisa pastikan bahwa beliau Adipati Kusumandiningrat sudah berpikir futuristik ya, berpikir sangat jauh ke depan. Oke sahabat Sufi, sampai di sini dulu ngevlog kita dalam tema Ramadan, Jejak Sufi di Kerajaan Galuh. Mengungkap fakta, menelisik cerita, dan mengambil nilai-nilai positif pada masa lalu, kemudian kita menggabungkan dengan nilai-nilai kekinian yang lebih baik lagi. Kita akan sambung edisi berikutnya ya. Sampai di sini dulu ngevlog kita di Ramadan 1443 Hijriah. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.